Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mungkin Anda bertanya, mengapa di negara kita, Indonesia, yang mayoritas 80 sampai 90% penduduknya beragama Islam, sering disebut-sebut istilah paham tua dan paham muda dalam masyarakat? Istilah-istilah ini merujuk pada perbedaan dalam pengamalan ajaran Islam. Padahal agama yang dianut sama, yaitu Islam. Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya sama, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiblatnya sama, Ka'bah di Mekah. Akidahnya sama, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Salat fardunya sama, 5 kali sehari. Puasanya sama, 30 hari di bulan Ramadan. Hari rayanya sama, yaitu 1 Syawal. Ibadah hajinya sama, ke Mekah. Malaikatnya juga sama, dan sebagainya. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa muncul perbedaan antara paham tua dan paham muda dalam pengamalan ajaran Islam? Kemudian, apa hubungannya dengan amalan TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat? Dan apa kaitannya dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Untuk itu, kami akan mencoba menjelaskan kenapa dan mengapa hal ini terjadi. Pembahasannya akan disampaikan secara sederhana, singkat, dan garis besar di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Agama Islam masuk ke Indonesia, dibawa oleh ulama-ulama terdahulu, di mana di Indonesia sudah ada agama Hindu, Buddha, dan animisme yang telah melekat kuat dan diamalkan oleh penduduk Indonesia pada waktu itu. Tidak dapat ditolak, dielakkan, atau dihindari. Untuk sementara, agama Islam yang dibawa ke Indonesia tidak dapat dipaksakan untuk diterima dalam bentuk murni seperti ajaran Islam yang mereka bawa. Maka, para ulama mengaplikasikannya secara lembut agar agama Islam yang mereka bawa bisa diterima oleh penduduk setempat. Akibatnya, agama Islam yang diterima oleh masyarakat setempat tidak bisa disampaikan dengan murni dan terpaksa dibiarkan dalam bentuk yang telah tercampur dengan elemen-elemen lain seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat yang dikenal dengan nama TBC. Maka untuk sementara hal itu ditolerir dan dibiarkan diamalkan agar penduduk setempat mau menerimanya sebagai agama mereka. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang kiai bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah beliau pulang berhaji dari Mekah ke Indonesia pada tahun 1912 Masehi, memberanikan diri untuk mengadakan pencerahan mengenai agama Islam di Indonesia. Awalnya, beliau melakukannya di daerah sekitar Yogyakarta. Cara-cara pengamalan yang dilakukan oleh penduduk setempat, yang telah bercampur dengan berbagai kebiasaan lain, inilah yang kemudian dijelaskan dalam sebuah film berjudul Sang Pencerah. Dalam film tersebut, digambarkan bagaimana beliau dengan gagah berani menyampaikan kepada penduduk bahwa ajaran Islam yang mereka amalkan selama ini perlu dibersihkan, diperbaiki, atau diterangi, agar kembali sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Mekah dan Madinah, yang merupakan sumber asal mula agama Islam. Pada awalnya, digambarkan terjadi penolakan di antara penduduk setempat. Penolakan itu bahkan begitu kuat, hingga mereka tega melakukan pembakaran terhadap masjid dan sekolah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk santri-santrinya, karena dianggap mengganggu pengajian atau acara-acara yang diadakan oleh pengikut beliau, serta kegiatan lainnya. Penduduk setempat yang sebelumnya mengadakan pengajian di atas lantai dengan menggunakan tikar, kini merasa terganggu dengan cara pengajian atau madrasah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menggunakan meja, kursi, dan papan tulis. Akibatnya, penduduk setempat merusak dan membakar sekolah tersebut. Mereka beranggapan bahwa hal ini bukan bagian dari ajaran Islam dan menuduhnya sebagai perbuatan orang kafir. Maka, untuk itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya atau menjelaskan kepada mereka, "Dulu, Anda dari Solo ke Yogyakarta menggunakan kereta kuda, tetapi sekarang Anda menaiki kereta bermotor." Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mempertanyakan kepada mereka, apakah ini tidak merupakan amalan orang kafir? Dengan segala penjelasannya, penduduk setempat akhirnya menerima upaya peningkatan fasilitas untuk memperbaiki pendidikan ajaran Islam. Komentar, Kiai Haji Ahmad Dahlan menerangkan kepada masyarakat bahwa
Yang harus kita tolak atau basmi adalah perbuatan bid'ah yang merusak dalam pengamalan atau pelaksanaan ajaran Islam, yang telah tercemar atau dikotori oleh perbuatan bid'ah, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat dalam melaksanakan ibadah dan akidah. Adapun dalam masalah dunia, muamalah, kita boleh menerima fasilitas-fasilitas demi kemajuan kehidupan umat Islam. Sebagai contoh, Islam tidak menolak penggunaan pesawat jet untuk pergi haji ke Mekah. Ini bukan perbuatan bid'ah, meskipun dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan unta dari Madinah ke Mekah. Hal ini adalah masalah muamalah atau masalah keduniaan. Yang dilarang adalah melakukan penambahan-penambahan atau perubahan dalam masalah ibadah dan akidah. Hal inilah yang dituduh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan dapat mengantarkan ke neraka. Misalnya, salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut hadis riwayat Muslim adalah Allahumma sholli ala Muhammadin, dan seterusnya. Jangan diubah menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, dan seterusnya. Atau adzan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda untuk memulai sholat, bukan untuk penanaman mayat ke liang lahat. Komentar. Kita wajar berterima kasih kepada beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mensponsori pencerahan, pemurnian, atau pembersihan cara-cara pengamalan ajaran Islam yang terlanjur diamalkan oleh penduduk selama ini. Meski beliau mendapat tantangan berupa pembakaran dan ancaman keselamatan bagi keluarga mereka. Komentar. Tentu Anda bertanya, apakah sampai sekarang pemurnian, pencerahan, dan pembersihan ajaran Islam masih perlu dilakukan? Kemudian, bagaimana cara pengamalan di antara umat Islam dalam mengikuti atau mengamalkan petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Komentar. Inilah tantangan yang harus kita hadapi sekarang untuk meneruskan pemurnian cara-cara di antara umat Islam dalam mengajarkan ajaran Islam di sana-sini yang masih mengamalkan TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Demi untuk mewujudkan hadis riwayat Imam Malik yang menyatakan, sungguh telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian untuk menghindari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran. Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Demikianlah penjelasan singkat mengenai perbedaan paham tua dan paham muda dalam pengamalan ajaran Islam, serta upaya pemurnian yang dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan terus memperbaiki pengamalan ajaran Islam, agar tetap sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.